Nah, sekarang musyarakah. Musyarakah ini dia berarti partnership atau serikat gitu. Secara istilah, musyarakah ini itu eh, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu dia memberikan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan pada konsep kontribusi dana dan kontribusi kerja. Sedangkan untuk kerugian itu dibagikan berdasarkan porsi kontribusi dana. Gitu. Jadi di sini sebentar. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi bedanya musyarakah sama mudorobah ini apa kalau dilihat dari pengertian di sini? Bedanya itu kalau tadi di mudorobah kita hanya ada kontribusi dana dari sahibul mal. Tapi kalau untuk di musyarakah karena namanya serikat, partnership, partner kerja gitu ya. Jadi akan ada kontribusi dana dan juga kontribusi kerja. Jadi dua belah pihak ini sama-sama kasih uang atau modal dan sama-sama memberikan tenaganya untuk bekerja, menjalankan usaha gitu. Nah, di sini bisa lebih jelas lagi kita lihat untuk skema transaksinya gitu ya. Di sini mitra usaha, keduanya adalah mitra usaha. Dia memberikan modal dan skill ya untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, nanti untuk keuntungan itu akan dibagi ya berdasarkan pada kesepakatan di awal. Kemudian untuk kerugian itu akan dibagi berdasarkan kontribusi modal. Gitu. Sama seperti tadi mudorobah yang mustarokah. Kalau mudorobah mustarokah itu kan hanya kontribusi modal, tapi yang kerja tetap hanya mudoribnya. Kalau di sini dua-duanya ikut kerja. Gitu. Udah tahu bedanya? Jelas ya? Ya, jadi bedanya di situ. Ini tadi udah saya jelaskan. Oke, kita skip saja. Kemudian jenis musyarakah. Jenis-jenisnya apa saja? Itu ada musyarakah permanen dan ada musyarakah menurun. Permanen ini maksudnya apa? Jadi di dalam akad musyarakah ini ada ketentuan pembagian dana untuk setiap mitra ditentukan berdasarkan akad dan jumlahnya itu sama sampai masa akad ini berakhir. Jadi misalkan tadi kesepakatannya itu 50/50. Nah, itu sampai akhir ya 50/50 terus gitu. Kalau untuk musyarakah menurun, itu ada ketentuan bagian dana pihak pertama itu akan dialihkan secara bertahap kepada pihak kedua. Jadi misalkan saya dan Mbak Rizky itu sepakat untuk membangun usaha. Tetapi nanti di akhir akad usaha ini yang menjalankan hanya Mbak Rizky saja. Nanti saya sudah istilahnya sudah tidak bermitra lagi dengan Mbak Rizky. Jadi setiap bulannya gitu contohnya, setiap bulannya Mbak Rizky ini persentase kepemilikan atas usaha ini akan semakin bertambah. Sedangkan saya akan menjual kepemilikan saya itu ke Mbak Rizky. Gitu. Jadi ada transfer kepemilikan gitu yang tadinya milik berdua jadi dikuasai oleh Mbak Rizky sendiri. Itu bisa gitu ya. Ketika mungkin saya hanya ingin menjalankan usaha ini, itu ingin coba dulu setahun gitu ya. Nanti setelah itu biar Mbak Rizky yang meneruskan itu boleh. Sama seperti apa namanya, kayak misalkan kita ada yang namanya apa sih kalau buka cabang itu kayak Indomaret, Alfamart itu kan di awal misalkan Mbak Rizky ingin buka Alfamart, di awal itu kan Mbak Rizky menyediakan tempat gitu. Nanti Alfamart akan membangun, kemudian akan memasukkan barang-barang ke dalam tokonya. Nah, nanti di akhir untuk toko dan juga barang-barang yang ada di dalamnya itu kan jadi hak milik Mbak Rizky. Itu akan bisa seperti itu contohnya. Kemudian untuk jenisnya yang berdasarkan mitra.
dilihat dari mitra. Ada dua mitra. Yang pertama mitra pasif, ada mitra aktif. Kalau mitra pasif itu tidak ikut mengelola usaha. Kalau mitra aktif, dia akan mengelola usaha, baik dia mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Jadi misalkan saya dan Mbak Rizky itu bekerja sama ya untuk membuka usaha. Tetapi saya minta bantuan sama adik saya, untuk adik saya saja yang menemani Mbak Rizky untuk mengelola. Nah, itu namanya mitranya seperti itu. Itu boleh gitu. Nah, untuk pencatatan, sini sama seperti yang tadi. Kalau yang mudharabah itu PSAK 105, kalau musyarakah itu ada di PSAK 106. Untuk pencatatan yang kita harus lakukan, pertama, saat ada penyerahan kas atau aset sebagai modal kita untuk membuat usaha. Catatannya yang pertama, investasi musyarakah di debit atau bertambah di debit jumlah investasinya. Kemudian karena uang kita ini kita keluarkan atau aset yang kita miliki ini kita keluarkan untuk dimasukkan ke dalam usaha, maka di sini harus dikredit atau kas dan aset itu berkurang di sebelah kredit. Untuk jumlahnya sama, tadi berdasarkan jumlah kas yang diterima atau nilai wajar dari aset. Kemudian yang kedua, saat menerima laporan keuntungan. Jadi saat kita melihat, oh ternyata ada keuntungan gitu. Di sini berarti kita masukkan di debit piutang bagi hasil, kemudian di kredit adalah pendapatan bagi hasil. Pendapatan itu bertambah di sisi kredit. Gitu. Jadi kita memperoleh pendapatan. Nah, nanti setelah keuntungan ini dibagi, maksudnya setelah di sini pendapatannya dikredit ya, di sini kita menerima bagi hasil. Tadi kan baru mengakui. Sekarang ketika uangnya di kita ini sudah bertambah gitu kan, sudah diberikan kepada kita bukan di perusahaan lagi. Berarti di sini kas kita bertambah. Kemudian piutang di sebelah sini, kan tadi piutangnya bertambah, di sini piutang dari perusahaan kita berkurang karena sudah disalurkan ke kita. Kemudian apabila rugi, maka di sini di perusahaan atau di usaha kita itu dicatatnya kerugian itu bertambah, kemudian dikredit dengan penyisihan kerugian. Nah, nanti penyisihan kerugian ini itu akan mengurangi jumlah modal gitu. Misalkan kita tadi modalnya ada 100 juta, terus kita mengalami kerugian 2 juta. Oh, berarti modal kita di akhir yang tadinya 100 juta jadi tinggal 98 juta karena kita pernah mengalami kerugian sebesar 2 juta. Seperti itu. Gitu. Udah selesai nih untuk pembahasan kita dua akad